Sudah kita obral, investor nggak datang juga. Begitu loh. Ini pelanggaran konstitusi yang cukup serius ini menurut saya. Dan oleh karenanya kalau DPR kita ini mau menegakkan yang teriak-teriak selama ini, saya Pancasila, saya taat Undang-Undang Dasar, 4 pilar, gitu. Ini tegakkan dong. DPR seharusnya sudah dari awal kita minta kepada DPR itu untuk menggunakan hak-hak konstitusionalnya. Apa hak konstitusional DPR itu adalah hak angket. Angket mengangket dulu ini kenapa sampai bisa keluar Perpres itu melampaui undang-undang yang ada. Kedudukannya derajatnya kalau peraturan presiden itu di bawah. Kalau kita lihat ada pertama undang-undang dasar, tap MPR, undang-undang ya kan, peraturan pemerintah pengganti presiden, baru Perpres. Jauh banget ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masumi dan Ahmad Yani Channel. Malam ini kita jumpa lagi untuk bincang-bincang. Semoga apa yang akan kita bincangkan ini betul-betul bermanfaat untuk kita semuanya. Topik malam ini yang kita akan bahas ini tentang pelanggaran konstitusi yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi terkait dengan IKN. Sebagaimana kita ketahui, Presiden Jokowi sudah mengeluarkan Perpres, Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2024, bahwa Perpres ini melanggar Undang-Undang PA dan juga putusan Mahkamah Konstitusi. Selain yang paling penting adalah melanggar Sumpah dan Janji Presiden di Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk bahas ini, kita ketemu Pak Ketua Umum Partai Masumi, Bapak Dr. Ahmad Yani SAMH, yang juga kebetulan hukum tata negara. Kira-kira serius sekali nih kelihatannya pelanggaran Pak Jokowi ini. Bagaimana Pak Ketum? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masumi yang dari Sabang sampai Maroke maupun diaspora yang ada di belahan dunia. Kalau masalah pelanggaran konstitusi ini begitu banyak. Kalau kita melihat, bahkan pernah juga wakil presidennya Pak Jokowi sendiri, Yusuf Kala tuh pada waktu cawi-cawi itu sudah melanggar, patut dan tepat dianggap melanggar sumpah dan janji. Oleh karena tadi kan kalau Pak Eri menyatakan bahwa ada pelanggaran, bahwa Perpres presiden itu bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan bertentangan dengan juga keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau kita lihat juga apa namanya sumpah, kita baca nih sumpah, sumpah presiden ya, kan ada sumpah dan janji, karena dia Muslim kan dia bersumpah. Sumpahnya itu di pasal 9 ini diatur tadi, betul Pak Eri mengatakan. Pasal 9 berbunyi, demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Kalau kita lihatnya ada beberapa unsur dari sumpah presiden. Yang pertama dia bersumpah, kan unsur pertama dia bersumpah, yaitu akan melaksanakan sebagai presiden dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Kemarin itu waktu Pilpres, kan dia sudah nggak adil kan. Memegang teguh Undang-Undang Dasar. Jadi Undang-Undang Dasarnya nggak boleh dia kangkangi. Ya kan, tidak boleh dia tabrak Undang-Undang Dasar, pelanggaran konstitusional. Ya, seperti itu. COVID kan jelas pelanggaran Perpu COVID. Oke. Ya, kan? Bagaimana dia mengambil hak konstitusi DPR dalam hak budgeting, mengambil hak konstitusional BPK dalam rangka audit, mengambil hak konstitusional pengadilan dalam rangka bahwa dalam penyelenggaraan COVID itu tidak bisa dituntut perdata dan pidana, ada klausul seperti itu dalam Perpu. 3 itu berarti yang dia. Tiga lembaga yang ditabrak. Iya, di Perpunya COVID itu ya. Ada lembaga DPR, ada lembaga BPK, ada lembaga yudisial sekaligus. 3 dia tabrak seperti itu. Dan kita udah lakukan hak
kita sebagai warga negara pada waktu itu sudah kita ajukan gugatan kan ke Mahkamah Konstitusi. Walaupun alasan darurat gitu ya. Iya, darurat boleh darurat, tapi kan darurat tidak boleh melanggar konstitusi. Gitu loh. Oke. Karena ini diatur oleh konstitusi. Nah, yang kedua yang masuk topik kita ini yang kita bicarakan oleh Pak Heri tadi itu adalah menyangkut tentang apa namanya Perpres tadi. Ya kan? Perpres tadi memang sebagian besar ya kan menilai betul bahwa ada pelanggaran yang cukup serius gitu loh. Apa pelanggaran yang cukup serius? Nah, ini kita kaitkan nanti dengan sumpah tadi Pak Heri. Sumpah tadi, oke. Apa yang disoal itu satu yang kan yang dianggap betul itu kita jangan sampai salah kan. Jadi kita betul-betul berdasarkan data. Ini kan apa yang dilakukan? Bahwa di Perpres 75 2004 itu memberikan hak guna usaha. Iya, hak guna usaha. Itu 190 tahun. Kawasan IKN. 190 tahun itu adalah 90 sebenarnya bukan 190 180 tahun ini. 180, 90 dan 95 95 ya. Seperti itu. Dan ini bertentangan nggak dengan undang-undang? Ada undang-undang tentang pokok agraria. Di undang-undang pokok agraria itu memberikan ke durasi waktu itu 30 tahun sampai 20 tahun. Maksimum. Ya kan? Oke. Nah, terus di keputusan Mahkamah Konstitusi. Di keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 75 tahun 2004 juga melanggar putusan MK. Disebutkan untuk perkara 21 ya kan? Putusan MK. Ya. Ada perkara terkait dengan pemberian konsesi sekaligus di muka. Nggak boleh. Seperti itu. Sekaligus di muka nggak boleh ya? Nggak boleh, ada tahapan-tahapannya itu. Jadi ini jelas-jelas menurut saya pelanggaran yang luar biasa. Luar biasa. Zamannya pemerintah kolonial saja, kalau kita lihat rujukannya kolonial saja, tidak seperti itu, ya kan? Nah, bagaimana zamannya kolonial itu ada namanya Undang-Undang PUC, Undang-Undang Penjajah Belanda, yang pemberian yaitu Undang-Undang Agraria Kolonial, Agrarische Wet 1870. Di Undang-Undang Kolonial ini juga hanya memberikan hak kepada investor mengelola perkebunan itu paling lama 75 tahun. Paling lama ya? Paling lama. Ini 95 tahun. Ini adalah 95 tahun dan ditambah lagi. Dua kali. Dua kali seperti itu. Nah, jadi menurut saya ini memang sudah tidak mungkin lagi kita bisa mentolerir ya kan seperti itu. Sudah kita obral, investor nggak datang juga. Begitu loh. Ini pelanggaran konstitusi yang cukup serius ini menurut saya. Dan oleh karenanya kalau DPR kita ini mau menegakkan yang teriak-teriak selama ini, saya Pancasila, saya taat Undang-Undang Dasar 4 pilar, ini tegakkan dong. DPR seharusnya sudah dari awal kita minta kepada DPR itu untuk menggunakan hak-hak konstitusionalnya. Apa hak konstitusional DPR itu adalah hak angket. Hak angket mengangket dulu ini kenapa sampai bisa keluar Perpres itu melampaui undang-undang yang ada. Kedudukannya derajatnya kalau peraturan presiden itu di bawah. Kalau kita lihat ada pertama Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang ya kan peraturan pemerintah pengganti presiden, baru Perpres. Jauh banget ini. Seperti itu. Nah, artinya Jokowi demi hasratnya, kan ini kan hasratnya nih. Dia ingin mendapat setelah dia lengser ke Prabon, legasinya itu bahwa terbangunlah yang katanya IKN ini. Seperti itu. Padahal kalau mau kita lacak juga di visi misinya nggak ada juga. IKN. Enggak, kalau kembali ke angket tadi, hak angket DPR, hak angket tentang IKN-nya atau tentang hak angket tentang perpunya, Perpresnya. Perpresnya. Jadi kalau dia mengeluarkan Perpres, jadi bukan hak angket tentang IKN, beda lagi. Ya, hak angket bagaimana presiden mengeluarkan peraturan presiden yang memberikan konsesi lahan yang melampaui, yang menabrak yang namanya Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-Undang Pokok Agraria itu masih berlaku sampai saat ini. Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu diatur durasi waktu itu. Ya kan tadi sudah kita sebutkan durasi waktu itu. Apa namanya hak guna usaha, guna bangunan dan lain sebagainya itu seperti itu. Dia dibatasi oleh waktu. Gitu Pak Heri. Kalau misalnya dikaitkan dengan sumpahnya presiden tadi,
kan mematuhi menjalankan peraturan perundangan dengan sebaik-baiknya gitu kan, artinya ini berarti nggak dijalankan dengan Ya itu baik-baik. berarti dia udah menabrak. Sudah menabrak ya? Dia sudah tidak melaksanakan lurus-lurusnya, Selurus-lurusnya, ya kan? Sebenar-benarnya. Kenapa? Tolak ukurnya dia menabrak undang-undang pokok agraria. Dia menabrak putusan Mahkamah Konstitusi seperti itu. Di mana dia menabrak memberikan konsesi 95 tahun, 95 tahun. Sedangkan di dalam undang-undang pokok agraria tidak seperti itu. Masalah durasi waktunya itu kan diatur di dalam undang-undang pokok agraria itu. Ya. Di dalam undang-undang pokok agraria kita durasi waktunya itu tadi saya sudah kemukakan, ya kan? Paling tinggi 75 ya. Paling tinggi 75 tahun. Itu Belanda itu. Belanda. Belanda zamannya Belanda. Zamannya Belanda. Kalau kita ini ya 30 tahun. 30 tahun 30 tahun. Iya, plus 20 tahun. Gitu loh. Yang PA ya. Ya. Nah, kalau misalnya apa tadi? Di putusan Mahkamah Konstitusi nggak boleh dipaketkan di depan. Oh, oke. Harus Dan dua tahap. kalau udah selesai itu baru ini kan dipaket langsung. Seperti itu. Dan saya nggak habis pikir Jokowi siapa di belakang yang legalnya gitu, yang artinya secara ahli hukumnya Nah, gitu. baru tahu siapa tahunya setelah kita minta Jokowi untuk diadili seperti itu. Ini kan pelanggaran. Ini kan pelanggaran. Bagaimana pelanggarannya ini? Ada dua ancaman peristiwanya, peristiwa hukum. Ancaman peristiwa hukum ketatanegaraan, dia harusnya di-impeach nih. Tapi kalau dia belum sempat di-impeach ini, dia turun, maka ada pidananya. Kita lihat ada nggak dalam rangka dia menerbitkan ini, Perpres menguntungkan siapa? Iya. Kan? Siapa yang diuntungkan ini? Nah, seperti itu. Kan nggak mungkin juga kan di belakangnya Jokowi ini Menkumham yang dari PDIP, Ya, nggak mungkin. Perpresnya ini tentu kita secara normatif, Ahli hukumnya siapa di belakang? Perpres ini kan disiapkan oleh Seknek. Ya, Seknek. Seknek Pasti nanya-nanya. Kita tanya sama Seknek. Seknek Iya. kan si praktik. Iya, Praktikno, iya. Aslinya Praktikno ini kan biasanya manggil kalau Ya, kita nggak ngerti Nggak tahu, siapa. Itu nggak penting, Pak Eri. saya Siapa yang di belakangnya menurut saya nggak penting. Yang penting itu tanda tangannya Jokowi Perpres itu. gitu ya. Kalau Pak Jokowi sudah diperiksa, maka akan tahu di belakangnya nih siapa yang menyiapkan ini seperti itu. Jangan kita urut dari ekor dulu. Iya, Kita iya. langsung ke kepalanya Ke kepalanya dulu Ya, gitu. kalau makan ikan kakap itu kepalanya Maksud dulu. saya kan orang-orang pintar semua di belakangnya Jokowi ini. Ya, kalau bapaknya jahat kan, Pak Heri kan menganggap orang kan normal. Iya. Kalau normal nggak mungkin banyak ditabrak aturan-aturan yang ada. Bagaimana orang pintar? Pernah ingat nggak? Bagaimana Pak Jokowi pada itu salah menuliskan nomenklatur? BIN. BIN itu kan Badan Intelijen Negara kan? Iya. Dulu kan dibuat tulisnya Badan Intelijen Nasional kan? Iya, betul. Ya. Terus ada surat menyurat salah. Terus mengangkat yang namanya menteri warga negara asing. Chandra seperti itu. Iya, Chandra. Banyak sekali, Pak. Seperti itu. Nggak, saya berpikir kan Kemenkumham ini ya Yasona Lauli dari PDIP gitu kan. Ya, kita nggak tahu. Pasti nggak dilibatkan kan gitu. Kita nggak tahu apakah Yasona dilibatkan atau tidak tahu. Yang jelas bahwa produknya ini ada, real ini, perpresnya ada, ternyata perpresnya ini bertentangan dengan undang-undang, artinya dengan sendirinya Pak Jokowi telah melanggar sumpah dan janjinya itu. Itu aja, titik gitu ya. Artinya tinggal di-impeach aja gitu ya. Di-impeach seharusnya. Iya. Cuman masalahnya apa mungkin ini di-impeach? Menurut saya mungkin. Nggak, DPR-nya mau gitu maksudnya. Hah? DPR-nya mau. Ya, harusnya. Harusnya DPR-nya meng-impeach seperti itu. Cuman sama-sama kita ketahui, iya kan? Kayaknya hal yang mustahil dan mustahil ya dilakukan sekarang ini. Tapi ini catatan kita kepada DPR yang ada sekarang ini bahwa dia membiarkan presiden melanggar konstitusi. Bisa ikut salah juga ya. Iya, pembiaran kan. Pembiaran. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Ini menarik sekali. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel, kita dengarkan tadi bagaimana uraian dari Pak Ahmad Yani tentang ini. Kelihatannya ada kemungkinan Pak Jokowi layak untuk di-impeachment karena terkait dengan pelanggaran konstitusi yang sangat serius. Ini dua
bahkan 3 kalau berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sudah melanggar sumpah janji, sumpah presiden. Kemudian juga Undang-Undang Pokok Agraria sudah dilanggar, juga putusan MK sudah dilanggar terkait dengan IKN yang memberikan konsesi sampai 190 tahun. 180 tahun bagi investor yang ingin menanamkan dananya di situ untuk pembangunan IKN. Sayangnya investornya belum datang. Belum datang. Itu yang kira-kira yang membuat kita jadi ngelus-ngelus dada gitu kan. Udah melanggar hukum, investornya juga nggak datang, secara ekonomi dan secara wibawa negara di mata asing itu udah jatuh sekali gitu ya. Terima kasih pemirsa Masumi TV dan Ahmad Channel yang sudah nonton acara kita ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.